Oke guys, baik lagi di Kamis Karma Manifestasi. Di sini gua bertemakan tentang misteri pesugihan di sebuah gunung. Ya guys ya. Menurut gua ada sebuah gunung yang dijadikan tempat prostitusi. Gunung tersebut konon jika melakukan hubungan badan tapi tanpa ada hubungan suami istri di tempat itu akan mendapatkan kekayaan. Menurut gue ya, jadi lu di sana nyewa PSK terus lu nanti dapat kekayaan. Sistemnya lu bayar duit ke PSK itu dan bakal digandakan pembayaran lu ke PSK itu. Misalnya lu bayar 50.000 terus nanti lu bakal dapat kekayaan 50 juta, tapi tergantung nih si PSK itu puasnya seperti apa. Kalau semisalnya puas pakai banget gitu, akan lebih dari 50 juta. Kalau misalnya nggak puas, konon tidak dapat apa-apa, malah ada teror kepada pelaku yang tidak bisa memuaskan si PSK itu. Misteri ini cukup aneh sih, dan kita akan menyampaikan tentang misteri ini menurut pendapat kita lah ya. Kenapa bisa ada pesugihan seperti ini, bahkan menyangkut perzinaan, apakah benar adanya atau tidak ya. Jadi di sini teman gue lah yang bisa menjelaskan tentang si pesugihan ini ya guys ya. Jadi kita langsung aja nih nanya ke dia. Kenapa sih emang benar yang namanya pesugihan di sebuah gunung itu dengan cara kita nyewa PSK apa gimana ya bro? Bisa saja, karena hal seperti ini memang masihlah sangat misteri gitu. Tapi menurut gua mitos ini masih simpang siur gitu, kayak simpang siur lah pokoknya ya. Karena menurut gua mungkin saja itu adalah sebuah daya tarik wisata gunung tersebut dengan embel-embel atau dengan janji-janji dewan janji-janji pilkada gitu, atau dengan embel-embel gitu akan dapat kekayaan lewat perzinahan. Dan juga mungkin germonya atau penyalurnya atau penyedia layanan PSK ini memberitahukan kepada orang-orang bahwa kalau melakukan zina di situ akan dapat kekayaan untuk menambah daya tarik wisata tersebut, atau menambah daya tarik orang-orang untuk melakukan zina di tempat tersebut, dan untuk mendapatkan uang dari hasil transaksi orang-orang yang menyewa PSK tersebut gitu. Itu yang menurut gua menjadikan gunung ini mempunyai mitos pesugihan zina manusia ini. Jadi menurut lo itu cuma hanya mitos belaka untuk daya tarik tempat wisata tersebut dan untuk kepentingan manusia di wilayah tersebut apa? Tapi konon ada juga yang berhasil mendapatkan kekayaan itu dari mitos ini ya. Itu gimana sih? Itu mah emang udah kaya aja kali, terus nyewa PSK di situ. Orang-orang situ tuh pada nggak kenal sebenarnya orang yang nyewa itu beneran orang kaya gitu, orang yang bener-bener kaya gitu. Tapi pas nyewa cuma bayar 50.000. Terus orang-orang situ tuh kaget, kok dia bayar 50.000 tapi besoknya langsung kaya gitu. Beberapa waktu bersilang gitu, tiba-tiba dapat kabar kalau dia yang nyewa kemarin 50.000 itu kaya raya. Padahal mah sebenarnya faktanya emang orang itu beneran kaya, cuman orang-orang situ berpikir bahwa kok orang kaya cuman bayar 50.000, padahal bisa kalau misalnya dia beneran ingin berlipat ganda nggak harus 50.000, cuman sama orang-orang situ dilebih-lebihkan karena kayak gini. Jadi kayak misalnya dia kemarin bayar 50.000 dapat besok-besoknya lah lihat rumahnya, lihat mobilnya, lihat ininya bla 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 gitu, lihat kekayaannya. Sekarang dia kaya, padahal bayar PSK di sini cuma 50.000 tapi dia dapat kekayaan gitu. Padahal sebenarnya orang yang nyewa itu orang yang dikasih tahu dia habisnya 50.000 besoknya kaya, atau beberapa waktu bersilang dia kaya, itu sebenarnya emang beneran kaya, cuman
orang-orang di situ nggak tahu kalau dia beneran kaya karena dia pas nyewa berpenampilan sederhana, terus bayar nominal PSK juga nggak gede, cuma 50.000 gitulah pokoknya. Bisa jadi sih, tapi misalnya kalau pesugihan ini nyata, itu menurut lu gimana? Kalau benar-benar terjadi gitu ya, benar-benar adalah, bukan hanya sekedar mitos atau dari mulut ke mulut gitu. Kalau kayak gitu nggak masuk akal sih menurut gue. Tapi kalau beneran ada, ya kayak dunia ini masih banyak yang masih misteri gitu. Bisa aja itu kemungkinan pesugihan ini ada, benar-benar ada gitu. Kalaupun memang benar ada, mungkin ini masuknya pesugihan manusia, karena manusia sendiri yang terlibat dalam melakukan ritual ini. Jadi kalau memang betulan ada pesugihan perzinahan ini, mungkin sistemnya gini: pihak pelaku pesugihan melakukan kesepakatan dengan pelaku yang memberikan pesugihan untuk melakukan ritual perzinahan agar mendapatkan kekayaan, dan nanti si pihak pemberi kekayaan akan minta imbalan atas kekayaan yang diberikan. Imbalan yang diminta mungkin diri sendiri. Kemungkinan imbalannya adalah si pelaku pesugihan ini tidak akan mendapat keturunan. Kalaupun punya keturunan atau dia nanti punya anak tersebut atau keturunan si pelaku kayak cucu atau cicit dari pesugihan ini, ada hal yang tidak biasa itu atau hal yang tidak wajar darinya gitu. Entah itu ada struktur tubuh yang aneh dan lain sebagainya. Jadi anak dari si pelaku pesugihan jenis ini tuh kayak lahir berbeda dari yang lain gitu. Berbeda dalam hal ada kekurangannya kepada anak si pelaku pesugihan ini gitu ya. Iya begitu, jadi ada hal yang tidak biasa dari anak pesugihan ini, apapun itu bentuknya atau jenisnya, entah sifat, perilaku, atau pada tubuhnya gitu. Gue mau nanya nih, gue kan pernah beberapa kali dengar ada cerita kalau di gunung itu atau di kaki gunung itu ada orang yang berbeda dari yang lainnya gitu, kayak ada maksudnya kayak agak MBK tapi tatapan dia tajam gitu. Apakah keturunan dari pelaku pesugihan Jina ini atau gimana sih? Bentar, MBK itu apa ya? Manusia berkebutuhan khusus. Oh, jadi dia kayak berkebutuhan khusus gitu ya? Ya gitu. Itu dia keturunan si pelaku pesugihan atau emang gunung itu ada sangkut pautnya dengan pesugihan Jina ini? Dan MBK tersebut ditinggalkan di situ untuk menghilangkan bukti kalau si pelaku pesugihan atau dia malu mempunyai keturunan seperti itu. Paketnya ditaruh di kuncen gunung itu, atau penyalur pesugihan tersebut, atau karena apa ya? Kalau itu pertama, jangan seujun. Kita harus tanya dulu ke warga sekitar. Takutnya kalau kita menyimpulkan bahwa dia keturunan si pelaku pesugihan atau lainnya, nanti yang ada timbullah fitnah. Jadi gak semua MBK itu atau manusia berkebutuhan khusus itu adalah kasus yang paranormal gitu. Bisa jadi gizinya yang selama dalam kandungan, atau si ibu manusia berkebutuhan khusus nih makan suatu hal yang harusnya tidak boleh dimakan oleh ibu hamil gitu, dan mungkin penyebab lainnya. Jadi bukan tentang hal-hal paranormal aja gitu. Oh, jadi MBK ini tidak terlalu hal paranormal gitu ya? Nggak terlalu lah, jangan seujun, takutnya nanti timbul fitnah. Kalaupun memang benar terbukti keturunan dari si pelaku, yang harus kita lakukan adalah mencegah orang-orang agar tidak melakukan kesepakatan dengan jin dan sebangsanya agar tidak terjadi hal yang serupa. Jadi risiko melakukan pesugihan ini adalah tidak dapat keturunan atau keturunannya akan berbeda dari manusia lainnya gitu sih. Atau MBK apa sih namanya? Atau MBK, namun tidak semua MBK itu adalah karena manusia atau leluhurnya melakukan kesepakatan dengan jin dan semangsanya gitu ya. Iya betul sekali.
Jadi gitu guys ya, untuk teman-teman Kamis nih, penjelasan dari temen gue ya. Kalau emang kalian benar-benar menyimak dari pembicaraan kita ini, mungkin kalian sedikit paham juga sih dari misteri pesugihan di sebuah gunung ini ya. Ya mungkin penjelasan dari kita cukup sekian lah ya, cukup segitu aja untuk bertemakan misteri pesugihan di sebuah gunung. Oke ya guys ya, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa untuk teman-teman kalian di share-share ya guys ya. Oke, sampai jumpa lagi, kita bertemu di Kamis Karma Manifestasi.